Menantu Super Han San Qian. Bab 6441, Ujian Lulus. Aku bisa melihatmu sangat gembira, Han San Qian. Jika itu aku juga akan senang. Lihat, aku telah memperoleh kekuatan yang begitu besar, siapa yang tidak akan senang? Kedua lelaki itu berbicara satu demi satu. Han San Qian tersenyum tak berdaya, mengapa kalian berdua keluar untuk menertawakanku? Sial, aku berhasil sekarang, dan kalian berdua keluar. Aku hampir terbunuh di sini sebelumnya, mengapa aku tidak melihat kalian berdua keluar? Orang tua yang menyapu lantai tersenyum, jika semuanya membutuhkan campur tangan kami, apakah kau, Han San Qian, akan berada di sini sekarang? Terlebih lagi, kami juga memberimu pembantu. Bukankah aku mengirim Raja Naga Tua secara pribadi? Mendengar ini, mengingat rasa hormat Raja Naga Tua itu terhadap dirinya sendiri, Han San Qian hampir tidak perlu memikirkan apakah ini benar atau tidak, dan langsung bisa mengetahuinya. Kalau begitu, terima kasih banyak, kata Han San Qian. Bagaimana perasaan tubuhmu sekarang? Kata buku surgawi 8 Desolate. Han San Qian tersenyum dan berkata, tidak buruk. Aku merasa punya energi yang tak ada habisnya. Setiap bagian tubuhku juga terasa jauh lebih kuat. Aku merasa telah meningkat setidaknya satu tingkat dibandingkan sebelumnya. Beberapa alam memang sesuatu yang tidak dapat kau rasakan atau bayangkan kecuali kau menyentuhnya. Setidaknya bagi Han San Qian, jika ia tidak tiba-tiba membaik hari ini, akan sulit baginya untuk membayangkan bahwa meskipun ia telah mencapai titik jenuh, masih ada alam yang lebih kuat di atasnya. Kami sangat senang kau memiliki alam seperti itu. Setidaknya, kami tidak memilih orang yang salah, dan usaha kami tidak sia-sia. Sekarang, apakah kau tertarik untuk keluar? Orang tua yang sedang menyapu lantai tersenyum dan berkata, aku tahu kau tidak begitu senang ketika aku membawamu ke sini. Tanpa persetujuanmu. Seperti kata pepatah, lebih mudah mengundang dewa daripada mengusirnya. Kurasa, sekarang setelah semuanya selesai, tidak semudah itu untuk membuatmu pergi. Namun, meskipun semua yang ada di sini telah dikembalikan ke keadaan semula, tidak ada yang layak untuk kau sia-siakan. Jadi, bagaimana kalau aku mengajakmu keluar? Lelaki tua yang sedang menyapu lantai itu telah berhubungan dengan Han San Qian selama beberapa waktu, dan tentu saja dia lebih mengenal banyak perilaku dan psikologi orang ini. Jika dia dengan gegabah membiarkannya keluar sekarang, dia pasti akan memanfaatkannya sedikit banyak. Namun, dia tidak bisa membuka mulutnya, karena jika dia mengambil inisiatif untuk meminta beberapa keuntungan, yakinlah, orang ini tidak akan pernah merasa puas, dia hanya akan menambah beban atas dasar ini. Benar saja, Han San Qian terkekeh, karena kalian semua tahu, mengapa. Repot-repot berbicara, bicarakan saja tentang kesepakatan itu secara langsung. Orang tua yang menyapu lantai tidak marah, dan tersenyum, apa yang ingin kamu katakan? Tidak masalah jika aku dibodohi olehmu, kita semua adalah kenalan, jadi kamu memasukkanku, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, aku telah tumbuh banyak dengan bantuanmu. Aku tidak takut Han San Qian tidak masuk akal, aku takut kamu, Han San Qian, sangat masuk akal, karena semakin kamu bernalar, jelas, semakin banyak yang kamu inginkan, aku benar. Orang tua yang menyapu lantai itu dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak mempermainkan Han San Qian lagi, dan secara langsung mengungkap beberapa pikiran Han San Qian yang sebenarnya. Han San Qian ketahuan, dan sebenarnya dia sedikit malu, tetapi dengan lelaki tua yang menyapu lantai dan kitab surgawi 8 kesedihan, dia benar-benar tidak perlu malu. Jangan katakan itu. Aku benar-benar tidak bermaksud mengejar hal-hal ini. Lalu apa yang ingin kamu kejar? Hei, orang ini tidak takut ditipu uang, dia juga tidak takut ditipu uang dan hal-hal lainnya. Itu semua adalah hal-hal eksternal. Yang paling dia takuti adalah ditipu perasaannya. Itu sudah cukup untuk membuat orang bunuh diri atau membunuh orang. Jadi, kamu harus mengerti apa yang aku bicarakan, kan? Mendengar ini, lelaki tua yang menyapu lantai mengalihkan pandangannya dan melihat kitab surgawi 8 kesedihan, lalu tertawa. Aku tahu bahwa beberapa orang tidak dapat mengubah sifat mereka. Haha, setelah berputar-putar dalam begitu banyak lingkaran, pasti ada lubang yang lebih besar yang menunggu kita. Kitab surgawi 8 kesedihan tertawa.
Lelaki tua yang menyapu lantai itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Han San Qian, kamu benar-benar telah memperhitungkan semuanya dengan sangat hati-hati. Siapapun yang ingin memanfaatkanmu adalah omong kosong belaka. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Apa yang kamu inginkan sekarang seharusnya merujuk pada kelompok kawan yang menemanimu sebelumnya, kan? Bab 6442 Kawan-kawan. Han San Qian terkekeh, mereka dan aku sudah bersama begitu lama, dan kami sudah saling menyukai. Kau lihat, meskipun aku berhasil, mereka sudah pergi. Bagaimana mungkin aku merasa bersalah? Jika orang ini tidak merasa senang, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang keterlaluan, seperti menghancurkan tempat ini atau semacamnya. Ini wajar saja. Lagi pula, aku ingin menghindari teringat seseorang dengan melihat sesuatu. Tentu saja, aku tidak mengancammu. Aku sangat kuat sekarang. Monster itu juga memberitahuku sebelumnya bahwa setelah aku menggabungkan kekuatanku, keseluruhan panggung akan sangat mengerikan. Kurasa kalian berdua tidak akan menindasku sekarang. Kurasa kita bisa bersenang-senang denganmu. Kata-kata ini membuat lelaki tua yang sedang menyapu lantai dan buku surgawi 8 Desolate itu semakin tertawa. Orang ini benar-benar licik. Dia sudah mulai mengancam secara langsung. Dengan kata lain, jika dia tidak memuaskannya, dia akan menghancurkan tempat ini secara langsung. Pada saat yang sama, dia tidak lupa memamerkan otot-ototnya di depan mereka berdua. Han San Qian, Han San Qian, sulit menjadi musuhmu, dan juga sulit menjadi temanmu. Kau selalu mencari-cari kesalahanku. Apa kau ingin membangkitkan kembali mantan rekanmu? Han San Qian terkekeh. Meskipun dia mengancam, sikapnya sangat rendah hati, bahkan berpura-pura menjadi cucu dan bajingan. Sebenarnya, alasan mengapa dia melakukan ini sepenuhnya karena kedua orang ini adalah pendahulunya, dan mereka telah banyak membantunya. Jika dia benar-benar berbalik melawan mereka dan mengancam mereka, Han San Qian tidak akan pernah bisa melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan trik-trik kecil ini, menurunkan posisinya, dan memaksa mereka tanpa malu-malu, sehingga mereka bisa setuju dan memberi mereka cukup banyak langkah untuk mundur. Hehe, kalian berdua mengerti maksudku. Bisakah kau membantuku dengan ini? Orang tua yang sedang menyapu lantai tertawa tak berdaya, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kau berada dalam bahaya besar dalam kekuatan fusi sebelumnya. Untuk membantumu mengatasi kesulitan ini, Eight Desolate Heavenly Book dan aku telah hampir mengerahkan semua kekuatan kami untuk mendukungmu. Kitab Surgawi 8 Desolasi juga mengangguk, ya, meskipun aku masih memiliki sedikit kekuatan sekarang, itu harus digunakan untuk mendukung operasi seluruh dunia Kitab Surgawi. Jika kamu menginginkan bantuanku, aku tidak akan peduli dengan dunia Kitab Surgawi lagi. Itulah kenyataannya, dan Han San Qian dapat membedakannya. Pada saat itu, baik bantuan dari dalam maupun luar, jika dia kekurangan bantuan, Han San Qian kemungkinan besar akan gagal. Terlebih lagi, senioritas mereka tidak berarti mereka tidak akan membantunya dalam masalah ini. Buku surgawi sialan, kau mengancamku. Han San Qian berkata dengan santai, kalau begitu tidak ada cara lain. Sejujurnya, dalam hatiku, baik WR maupun Raja Naga Tua, setelah sekian hari akur, semua orang punya perasaan. Mereka mati untukku, aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, atau menganggap ini hanya mimpi, kan? Buku surgawi ke-8 yang sunyi dan lelaki tua yang menyapu lantai tidak berbicara, tetapi saling memandang lagi dan tidak bisa menahan senyum pahit. Lelaki tua yang menyapu lantai berbicara lebih dulu, baiklah, kami tahu bahwa kau, Han San Qian, setia dan benar, dan kami sudah lama tahu bahwa kau akan menemukan cara untuk membangkitkan kembali teman-temanmu. Kitab 8 Desolate Heavenly melanjutkan dengan saksama, namun, jika kau ingin membangkitkan mereka, kau seharusnya tidak mengandalkan kami. Kami tidak lagi memiliki banyak kultivasi dan kekuatan, dan bahkan jika kami memilikinya, pada kenyataannya, kami tidak dapat mengubah tempat ini. Kekuatan lelaki tua itu adalah untuk membangun dunia ini. Meskipun ia juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan tempat ini, ia bukanlah dewa pencipta dan dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Lelaki tua yang menyapu lantai berkata, namun, kau yang telah mengintegrasikan kekuatan itu sama sekali berbeda.
Kau memiliki semua kekuatan di sini, jadi sebenarnya kaulah yang ingin melakukan apa yang kau inginkan. Kitab 8 Desolate Heavenly melanjutkan, dengan kata lain, kau sekarang adalah penguasa dunia ini, jadi siapapun yang kau inginkan untuk hidup dapat hidup, dan siapapun yang kau inginkan untuk mati harus mati. Karena, asal mula segala sesuatu di dunia ini sekarang terletak pada dirimu, Han San Qian. Mendengar ini, Han San Qian terkekeh, ini berarti bahwa jika aku ingin menghidupkan mereka kembali, aku dapat melakukannya sendiri. Lelaki tua yang sedang menyapu lantai itu tersenyum, tepatnya, hanya kamu yang bisa melakukannya sekarang. Sekarang, apakah kamu mengerti apa yang harus dilakukan? Han San Qian tiba-tiba mengangguk, tentu saja dia tahu. Bab 6443, Kebangkitan. Begitu selesai bicara, Han San Qian duduk bersila, lalu mulai mengalirkan seluruh tenaganya. Lelaki tua yang menyapu lantai itu juga memberikan instruksi dan peringatan pada saat pertama. Semua hal di dunia ini, baik yang mati maupun yang hidup, selama tanda-tandanya masih ada, semuanya adalah sejenis kekuatan. Bahkan jika itu hanya jiwa, jiwa ini juga ada di sini dalam bentuk energi. Jadi, selama Anda memulihkan energi-energi ini, jiwa mereka secara alami dapat dipersatukan kembali dengan cara yang sama, dan kemudian, memulihkan tubuh mereka adalah sama. Saya akan membaca, Anda dengarkan, rangkaian metode pemanggilan jiwa dan pembentukan tubuh ini dapat membantu Anda. Saat kata-kata itu jatuh, lelaki tua yang menyapu lantai itu mulai melafalkan beberapa kata yang rumit dan sulit. Han San Qian tidak bertanya lagi, dan segera mengikutinya, mengulanginya berulang-ulang. Saat dia melafalkan lebih banyak kata-kata ini, energi spiritual di sekitarnya mulai berubah. Mereka berkumpul ke arah Han San Qian dengan panik dan mulai berkumpul di depannya. Setelah itu, Han San Qian mulai memancarkan beberapa rune aneh sambil melantunkan mantra. Rune-rune ini juga mulai terus-menerus membungkus kekuatan-kekuatan ini, dan dalam prosesnya, secara bertahap membentuk beberapa bentuk transparan. Ada bentuk manusia dan bentuk hewan. Meskipun semuanya transparan, prototipenya masih terlihat jelas. Semakin banyak orang yang ingin kau hidupkan kembali, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan pemahaman kami tentangmu, kau ingin menghidupkan kembali lebih dari sekadar beberapa orang yang mengikutimu. Tiansu, kurasa kita harus pergi sebentar. Bagaimanapun, itu akan memakan waktu lama. Bahuang. Tiansu tersenyum dan mengangguk, lalu kedua lelaki tua itu menghilang dari langit. Saat keduanya berkata, Han San Qian terus melantunkan mantra dengan panik saat ini, dan semakin banyak bentuk transparan terbentuk di depannya. Pertama 10, lalu 100, dan akhirnya ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Dengan Han San Qian sebagai tubuh utama, seluruh gunung hampir penuh dengan sosok manusia transparan itu dalam waktu singkat. Begitu padatnya hingga menakutkan untuk dilihat. Semua hal kembali menjadi satu, hancur. Han San Qian, saat ini, seperti binatang buas raksasa yang telah memakan isinya. Setelah meraung puas, semua rune kuning pecah, memancarkan semburan terak emas, yang bertabrakan dengan sosok-sosok itu. Setelah dirasuki oleh terak emas ini, sosok-sosok transparan itu memancarkan semburan cahaya keemasan, dan dalam proses memudar perlahan, mereka juga mengungkapkan penampilan aslinya. Tak perlu dikatakan, orang-orang ini tidak lain adalah rekan seperjuangan yang dipimpin oleh Kuei-er dan Xiaonu yang bertarung dengan Han San Qian. Tentu saja, ada juga ratusan ribu pasukan dari Istana Air dan ratusan orang di desa. Singkatnya, kecuali pria berpakaian hitam, semua orang yang tidak jahat yang bisa ditemui Han San Qian dibangkitkan dalam satu tarikan napas oleh Han San Qian, hantu serakah. Kita. Bukankah kita mati dalam ledakan itu? Di mana tempat ini? Kuei-er, Guanyu, kalian semua di sini, ah. Kakak, mengapa kalian di sini juga? Oh, kalian seharusnya di sini juga. Kita. Apakah kita sudah memasuki Istana Yama? Tapi Istana Yama ini terlalu berbeda dari yang kupikirkan, di sini sangat indah. Bagaimana kau tahu itu indah? Sangat terang seperti negeri dongeng. Sial, mungkinkah kita telah melakukan perbuatan besar dan naik ke surga setelah kematian? Kura-kura tua dan kawanannya sangat terkejut pada awalnya, tetapi mereka sedikit bersemangat setelah melihat lingkungan sekitarnya.
Han Sanqian berdiri, melirik beberapa orang, dan berkata, lebih dari sekadar naik ke surga, kalian hanyalah orang suci dalam daging. Jika kalian tidak percaya, cobalah. Han Sanqian meraih kura-kura tua yang tidak beruntung dan langsung meninjunya. Wajah kura-kura tua itu terdistorsi kesakitan, kakak, sakit, sakit. Dewa, apakah kau merasakan sakit setelah pukulan sekecil itu? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Kura-kura tua itu hendak membantah, tetapi tiba-tiba dia mengerti apa yang dimaksud Han Sanqian, kakak, maksudmu. Bab 6444 kalian semua hidup. Han Sanqian tersenyum dan tidak menjawab, tetapi jelas bahwa tidak menjawab lebih baik daripada 1000 kata. Seperti yang kau pikirkan. Kura-kura tua itu langsung senang. Dia bukan orang bodoh, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Karena dia merasakan sakit sekarang, itu berarti bahwa segala sesuatu di sekitarnya, termasuk semua yang dia rasakan sekarang, bukanlah mimpi atau ilusi, tetapi nyata dan benar. Kita masih hidup. Saat kura-kura tua itu berteriak dengan gembira, yang lain juga bereaksi dengan cepat, dan wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Bagaimana kita bisa selamat? Ya, menurut tradisi, apakah kamu pergi ke dunia bawah untuk mendapatkan kembali jiwa kita? Tapi kenapa jiwa kita tidak tahu apa-apa? Ya, setelah ledakan besar itu, kita benar-benar terperangkap dalam kegelapan. Setelah itu, kita bahkan belum mencapai tahap jiwa, bagaimana mungkin? Ya. Secara teori, setelah kita mati, jiwa kita akan meninggalkan tubuh kita untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian jiwa kita dapat melihat dan mengetahui sesuatu. Tapi sepertinya kita tidak memiliki proses ini. Han Sanqian tersenyum pahit tanpa daya. Proses ini memang benar secara teori, tetapi masalahnya adalah mereka sekarang telah bertemu dengan keberadaan yang sangat tak terkalahkan ini dan secara langsung melewatkan proses ini. Begitu mereka meninggal, Han Sanqian langsung dibangkitkan. Faktanya, sampai batas tertentu, Han Sanqian adalah penguasa absolut. Dia dapat mengendalikan apapun yang dia inginkan. Aturan ada di tangannya, dan yang lain tidak dapat ikut campur sama sekali. Melihat bahwa mereka benar-benar penasaran, Han Sanqian juga tahu bahwa jika dia tidak menjelaskan keseluruhan cerita kepada mereka, sekelompok orang ini akan mengajukan pertanyaan kepadanya satu persatu, dan mereka akan mengganggunya sampai mati. Oleh karena itu, berdasarkan situasi ini, akan menghemat waktu dan kesulitan untuk menjelaskan semuanya kepada mereka sekaligus. Seluruh proses berlangsung sekitar 10 menit, dan semuanya dijelaskan kepada mereka dengan sangat jelas dalam satu tarikan napas, dan sekelompok orang itu sangat tercengang. Tetapi dalam proses tercengang, ekspresi sekelompok orang itu terus berubah, ada yang terkejut, ada yang tidak mengerti, ada yang bingung, ada yang bersemangat, dan ada yang khawatir, tetapi lebih banyak dari mereka yang terkejut setelah Han Sanqian sepenuhnya menyatukan kekuatannya. Ini berarti, kakak, Anda sangat kuat sekarang. Kekuatan seluruh dunia telah diserap oleh guru. Seberapa kuat kekuatan ini, guru, dapatkah Anda memberi saya gambaran kasar? Ya, menurut kecepatan kultivasi normal, jika kita ingin mengolah energi spiritual di dunia, sebenarnya tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan dan waktu satu orang saja. Dia mungkin berlatih seumur hidup, ratusan tahun, atau bahkan ribuan orang, itu tidak mungkin. Berdasarkan pengalaman masa lalu, jika setiap orang di dunia berlatih dengan gila-gilaan, dan di bawah kondisi dasar kultivasi universal, akan memakan waktu setidaknya 10.000 tahun bagi energi spiritual dunia untuk memasuki periode kelelahan. Sama seperti di bumi, dalam sejarah ribuan tahun, begitu banyak orang telah mempraktikkan Taoisme, tetapi baru pada era baru energi spiritual telah memasuki era kelelahan, dan jumlah orang yang mempraktikkan Taoisme menjadi semakin jauh, sehingga banyak orang biasa telah merasa bahwa mempraktikkan Taoisme tidak ada di dunia ini. Namun, ini memang membutuhkan proses yang panjang dan sejumlah besar orang. Han Sanqian menumbangkan seluruh dunia sendirian. Bukannya soal matematika ini tidak bisa dipecahkan, tetapi terlalu rumit. Jumlah orang dan jumlah hari harus dihitung bersama-sama. Akhirnya, diperoleh angka yang hampir astronomis. Aku juga tidak tahu ini, tetapi secara teoritis, seharusnya bukan hanya kekuatan dunia ini, tetapi kekuatan asli dalam tubuhku juga harus ditambahkan.
Han Sanqian berkata, memang terlalu sulit untuk dihitung. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tak terkalahkan sekarang, tetapi setidaknya, kurasa tidak ada yang bisa menjadi lawanku. Tentu saja, hal yang paling intuitif dapat tercermin. Han Sanqian tersenyum, tetapi jika kamu ingin menjadi intuitif, kamu mungkin hanya dapat mengalaminya sendiri. Sial, saudara, apa maksudmu dengan ini? Kamu tidak akan menyiksa kami, kan? Kura-kura tua itu tidak berani bersikap bodoh kali ini, dan berkata dengan waspada pada awalnya. Pada saat yang sama, orang ini mundur sedikit, siap untuk melarikan diri kapan saja. Han Sanqian tersenyum misterius, kamu benar. Bab 6445, Ujian yang sangat sulit. Lupakan pelaut lainnya, mereka terlalu lemah. Aku takut bahkan jika aku menahan diri, aku akan melukai mereka secara tidak sengaja. Kalian saja, bersatulah, aku akan memberikan 10% kekuatanku, mari kita lihat. Belum lagi mereka, sebenarnya, Han Sanqian sendiri juga cukup penasaran tentang seberapa kuatnya dia sekarang, tetapi menabrak gunung dan air selalu mengenai benda mati, tidak peduli seberapa tinggi ledakan mereka, sebenarnya, sulit untuk mencerminkan seberapa kuat Han Sanqian. Namun, jika kura-kura tua dan kawanannya digunakan sebagai referensi, itu akan sangat berbeda. Kemampuan asli mereka tidak buruk, dan jika mereka menyerang diri mereka sendiri dalam kelompok, mereka memang dapat menguji kemampuan umum mereka sampai batas dan jangkauan tertentu. Ya Tuhan, kakak, tidak perlu seperti itu. Kami baru saja dipukuli sampai mati oleh orang-orang jahat dan sekarang kami hampir tidak dibangkitkan. Kamu akan membunuh kami lagi. Ini tidak tertahankan. Sapi aneh itu berkata tanpa berkata-kata dan ketakutan. Bukannya sapi aneh itu tidak sekuat sebelumnya, tetapi meskipun bodoh, ia tidak bodoh. Jika seseorang menyerap kekuatan seluruh dunia, apa yang dapat Anda gunakan untuk melawannya? Jika ia mengangkat tangannya, kekuatan besar itu mungkin akan membuat Anda terpukul. Kueer jarang menunjukkan rasa takut, ya, Tuan, meskipun Anda akan menahan diri, tetapi, seperti kata pepatah, unta yang kurus lebih besar dari seekor kuda, saya takut. Kami tidak takut mati, tetapi mati di tangan musuh tidak dapat dihindari, mati di tangan orang-orang kita sendiri, bukankah itu konyol? Kura-kura tua memanfaatkan situasi itu dan berkata, ya, kakak, berhati-hatilah. Apa yang Anda takutkan? Jangan khawatir, saya di sini, bukan. Bahkan jika saya benar-benar membunuh Anda karena kesalahan, Anda dapat yakin, saya akan membangkitkan Anda. Han Sanqian berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa orang tersenyum pahit, dan Raja Naga Tua itu merasa malu ketika dia melihat bahwa Guan Yu dan yang lainnya telah mengarahkan pandangan mereka padanya. Jelas, dia tahu apa maksud orang-orang itu, yaitu karena mereka tidak bisa meyakinkan Han Sanqian, mereka berharap Raja Naga Tua akan membujuk Han Sanqian. Bagaimanapun, Raja Naga Tua itu setengah orang luar, tidak seperti mereka yang bersaudara, jadi relatif lebih mudah baginya untuk menolak. Kedua, Raja Naga Tua itu sudah tua dan berpengalaman, jadi mungkin dia punya cara untuk meyakinkan Han Sanqian. Sebenarnya, Tuan Han, meskipun tidak perlu khawatir tentang kehidupan setelah mati dan bangkit kembali, itu sama sekali tidak menyenangkan. Terlebih lagi, meskipun kami tidak berstatus tinggi, setidaknya kami adalah orang-orang terkenal. Jika Anda memukul kami seperti ini, kami akan terlalu malu untuk keluar dan menemui orang-orang di masa mendatang. Dengan Raja Naga Tua sebagai juru bicara, orang-orang lain mengangguk seperti orang gila. Han Sanqian sedikit tidak berdaya untuk sementara waktu. Meskipun dia benar-benar ingin mencoba, tetapi orang-orang ini telah mengatakan begitu banyak, Han Sanqian benar-benar malu untuk memaksakannya. Tepat ketika Han Sanqian benar-benar tidak tahu harus berkata apa, budak kecil itu melangkah maju terlebih dahulu, Saudara Sanqian, jika mereka tidak ingin bertarung dengan Anda, saya akan melakukannya. Saya akan bertarung dengan Anda juga. Lian Hua juga melangkah maju dan berkata, kita semua bersama. Sanqian, jika Anda membutuhkan sesuatu, kami pasti akan datang tanpa ragu-ragu. Benar sekali, kau telah membangkitkan kami. Terus terang saja, hidup kami adalah milikmu. Apakah kau ingin melukai kami atau membunuh kami, keputusan ada di tanganmu. Budak kecil itu juga
Sangat bertekad, kakak Lian Hua benar. Bahkan jika kami membunuh kami, kakak San Qian akan mendukung kami. Aku tidak tahu apa yang kau takutkan, ya. Dengan dua orang pintar kecil ini yang melindunginya, Han San Qian tiba-tiba merasa percaya diri, dan kura-kura tua serta yang lainnya merasa sedikit malu. Lupakan saja, jangan bicarakan mereka. Han San Qian tersenyum dan menatap kedua wanita itu, kalian berdua saja yang bertarung denganku, jangan khawatir, aku akan tahu seberapa beratnya. Kedua wanita itu mengangguk dengan tegas, tidak masalah. Melihat ini, Kuer dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian mereka merasa semakin malu. Baiklah, kami hanya berbicara, kultivasi kedua wanita itu rendah, bagaimana kau bisa melawan mereka, ayo pergi. Tidak buruk, ayo pergi. Itu hanya bekas luka seukuran mangkuk jika kepalanya hilang. Selain itu, kamu bisa membantu kami menyembuhkan bekas luka itu.